Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mona Seni Ratnamelia, NIM 2288-2035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sisa-sisa kehidupan prasejarah. Di Indonesia, masih terlihat tanda-tanda bertahannya tradisi prasejarah sampai jauh memasuki masa sejarah, bahkan hingga masa kini. Sumber-sumber etnografi melukiskan peri kehidupan beberapa suku menunjukkan masih terdapatnya unsur-unsur prasejarah yang mengendap di dalam kehidupan masyarakat-masyarakat itu. Beberapa unsur tersebut mengendap dalam beberapa aspek kehidupan sosial ekonomi dan kepercayaan. Dapat dikembalikan asalnya ke masa bercocok tanam. Paling menonjol di antara sisa kehidupan itu adalah tradisi pemujaan nenek moyang, baik yang diwujudkan dalam bangunan-bangunan megalitik maupun yang dikandung dalam alam pikiran, meskipun beberapa konsepsi keagamaan seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen secara berlapis-lapis turut membentuk alam pikiran spiritual bangsa Indonesia. Yang pertama, penduduk. Sementara masa kemahiran teknologi, perubahan-perubahan tidak begitu mencolok dalam kehidupan rasial penduduk Indonesia. Kecenderungan-kecenderungan yang terdapat adalah karena mikroevolusi yang terus berlangsung. Proses pengukilan terus terjadi pada perbedaan-perbedaan antara populasi dari beberapa daerah, baik pada rangka populasi historis maupun pada rangka sekarang dan penduduk sekarang. Arus gen mongoloid kelihatan terus bertambah terutama di daerah barat dan utara, dan unsur rasial Australomelanesid terutama dihimpun di daerah timur dan selatan. Arus gen Kaukasid yang tidak begitu mencolok berasal dari orang-orang Arab, Inggris, India, Portugis, dan juga Belanda. Pembauran di antara berbagai populasi lokal lebih meningkat dan terjadi berulang-ulang, serta majemuk. Hibridasi kembali dengan populasi induk, menambah rumitnya komposisi rasial di Indonesia. Populasi bertambah dengan cukup pesat dengan pemusatan di daerah-daerah yang subur. Tempat terdapatnya pusat-pusat pertanian yang mampu menampung populasi yang lebih besar. Bentuk kepulauan negeri kita menyebabkan masih ada juga populasi-populasi lokal yang terpencil, sehingga arus gen dan hibridasi tidak merata. Akibatnya, terdapatlah kantong-kantong populasi kecil yang berlainan di latar belakang luas yang homogen. 2. Tradisi hidup bercocok tanam. Di beberapa tempat di Indonesia masih terdapat cara-cara membuat gerabah yang mengingatkan kita kepada teknik yang dikenal pada masa bercocok tanam. A.C. Creut dan H.R. van Heckeren mencatat cara pembuatan gerabah di kalangan penduduk desa di Indonesia. Sebagai contoh yang didiami oleh orang-orang Toraja di Sulawesi bagian barat. Dari tempat-tempat tersebut dikenal pekerjaan yang sangat sederhana. Segala sesuatunya disiapkan dengan tangan. Alat-alat yang dipergunakan hanya berupa batu kali yang berfungsi sebagai tatap. Keseluruhan bentuk bergantung pada kemahiran tangan. Heckeren dan R.P. Sujono juga mencatat cara membuat gerabah di sekitar desa Beru atau Sopeng di Sulawesi Selatan. Di tempat tersebut, pekerjaan membuat gerabah khusus dilakukan oleh kaum perempuan yang berlangsung secara turun-temurun. Para lelaki hanya membantu menyiapkan tanah liat untuk gerabah. Beberapa larangan masih berlaku pada saat dilakukan pembakaran. Antara lain, berbicara dengan para perempuan pada saat-saat tersebut adalah tabu. Satu hal yang perlu dicatat dari sumber keterangan itu ialah bahwa peran kaum perempuan sangat menonjol dalam pembuatan gerabah. Pekerjaan kaum perempuan dalam pekerjaan seperti ini mungkin lebih besar pada masa-masa prasejarah, yaitu masa bercocok tanam dan masa perundagian. Sejak pembagian kerja atas perbedaan jenis kelamin mulai menunjukkan batas-batasnya. Yang ketiga, tradisi megalitik.
Kepulauan Indonesia merupakan satu rantai gugusan yang cocok bagi pemeliharaan kelangsungan kehidupan prasejarah. Karena kepulauan yang berserakan, kontak dengan budaya pendatang tidak merata dan memperlihatkan proses yang sama sekali belum mengalami perubahan dan masih berada dalam keadaan tingkat kehidupan masa prasejarah. Misalnya beberapa bagian di daerah Irian Jaya atau Papua dan Nusa Tenggara. Tradisi megalitik yang muncul setelah tradisi bercocok tanam mulai meluas, tidak ketinggalan terus-menerus ikut menghayati setiap corak budaya yang masuk di Indonesia. Bentuk-bentuk menhir, batu lumpang, batu dakon, serta susunan batu berundak masih banyak diperlihatkan di kuburan-kuburan Islam maupun Kristen, seperti yang terdapat di Sulawesi Selatan, Flores, dan Timor. Salah satu kehidupan sangat sederhana yang erat hubungannya dengan tradisi megalitik dan telah mengalami penelitian arkeologis maupun antropologis yang mendalam adalah daerah Nias. Tradisi megalitik masih kuat di pulau ini karena oleh sarjana Pulau Nias dianggap sebagai tempat dengan tradisi megalitik yang tergolong maju. 4. Tradisi penguburan. Penguburan masih dilakukan dengan langsung dan tidak langsung, menggunakan wadah atau tanpa wadah. Wadah yang dipergunakan dapat dibuat dari bahan kayu atau kayu utuh yang dilubangi, seperti batu tampayan, kubur silindris, batu besar yang dilubangi, dolmen, peti kubur, dan sebagainya. Disimpan di dalam ceruk atau gua batu besar yang dibuat ceruk, dan sebagainya. Jika akan dikuburkan secara langsung setelah seluruh upacara dan sesaji siap, maka langsung dikuburkan ke dalam tanah, tanpa wadah. Kuburnya dari batu atau kayu. Penguburan langsung dilakukan dengan meletakkan yang meninggal dalam posisi membujur atau terlipat seperti yang terdapat di Sabu, Ngada, Timor, Seram, Aru, Batak Nias, Kayan, Bolang Mongondo, Adonara, Lembata, Sumba, dan Toraja. Model penguburan yang lain adalah dengan meletakkan yang meninggal di atas sebuah pondok atau para-para. Jenazah ini juga diberi bekal kubur, biasanya benda-benda yang mereka gunakan selama hidup, seperti korek api, topi, tas atau keranjang, periuk, senjata tajam, makanan, dan minuman. Penguburan ini dapat lihat di Seram, Kalimantan Barat, dan suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Yang kelima, perkampungan lama. Perkampungan lama atau adat pada umumnya ditandai oleh yang pertama, sebuah rumah adat, sering juga bergabung dengan rumah kepala adat atau suku. Yang kedua, halaman yang luas di depan rumah adat. Yang ketiga, mempunyai tempat untuk mesbah. 4. Mempunyai sumber air minum dan keperluan lain. Yang kelima, mempunyai tempat pencaharian, seperti ladang, kebun, hutan, laut, sungai, dan danau. Oleh karena itu, biasanya sisa-sisa perkampungan berada di dekat air, seperti pantai, sungai, dan danau. Mereka dapat membuat perkampungan di pantai, di dataran rendah atau tinggi, di pedalaman, atau bahkan di lereng gunung. Hubungan alam sangat penting karena mereka dapat memanfaatkan alam untuk kehidupan sehari-hari mereka dengan membudidayakan atau memeliharanya.